Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas rangkuman pelajaran IPS kelas 7, tema 3, potensi ekonomi lingkungan, subtema aktivitas kegiatan ekonomi. Pembahasannya yaitu aktivitas kehidupan masyarakat masa lalu. Bagian A, aktivitas kehidupan masyarakat masa Hindu-Buddha. Leluhur bangsa Indonesia mempunyai kemampuan yang cerdas untuk menerima budaya baru dari luar. Kalian perlu cerdas dalam menerima dan menyaring budaya dari luar untuk dapat dipadukan dengan budaya asli Indonesia agar tradisi dan budaya Indonesia tetap lestari. Belum dapat dipastikan secara pasti bagaimana kemudian budaya India, terutama agama Hindu dan Buddha, dapat menyebar di Indonesia atau pada masa tersebut terkenal dengan sebutan Nusantara. Namun, kalian dapat memahami proses penyebaran dan perkembangan budaya India melalui teori-teori dari berbagai ahli. Yang pertama, teori Brahmana. Agama Hindu masuk ke Indonesia dibawa oleh Brahmana karena Brahmana adalah kasta yang memahami dengan benar kitab Weda dan bertanggung jawab untuk menyebarkan agama Hindu. Yang kedua, teori Waisya. Menurut teori ini, penyebaran budaya India dilakukan oleh pedagang India melalui jalur laut. Yang ketiga, teori Ksatria. Agama Hindu masuk ke Indonesia oleh para prajurit India yang ingin menaklukkan Nusantara. Mereka melakukan penyebaran agama Hindu melalui penaklukan wilayah atau prajurit yang melarikan diri setelah kalah perang. Yang keempat, teori arus balik. Berdasarkan teori ini, penduduk Nusantara yang ulung dalam berlaut melakukan interaksi di negeri India dan pulang ke Nusantara untuk menyebarkan agama Hindu yang mereka pelajari. Selanjutnya, aktivitas kehidupan masyarakat pada masa Hindu-Buddha dipengaruhi oleh beberapa kerajaan. Yang pertama, Kerajaan Kutai Martadipura, gerbang masa sejarah Nusantara. Kerajaan Kutai terletak di Kalimantan Timur di tepi Sungai Mahakam dan dibuktikan dengan ditemukannya 7 buah prasasti berbentuk yupa. Prasasti yupa bertuliskan huruf Palawa dengan bahasa Sanskerta. Huruf Palawa tersebut diidentifikasi bentuk dan jenisnya berasal dari sekitar tahun 400 Masehi. Pada salah satu yupa diketahui bahwa raja yang memerintah adalah Mulawarman, anak dari Aswawarman, cucu dari Kudungga. Menurut para ahli, nama Kudungga bukan nama Sanskerta dan dimungkinkan bahwa nama tersebut adalah asli Nusantara. Sementara nama Aswawarman disebut sebagai pembentuk keluarga atau Wamsakarta. Yang kedua, Kerajaan Tarumanagara, penanda peradaban sejarah Nusantara di Pulau Jawa. Pada sekitar tahun 400 sampai 500 Masehi, di Jawa Barat terdapat Kerajaan Tarumanagara. Raja yang berkuasa adalah Purnawarman. Kerajaan Tarumanagara diidentifikasi dari berbagai penemuan, dari prasasti di Ciaruten, kebun kopi, Jambu, Pasir Awi, Muara Cianten, Bogor, dan Tugu Cilincing, Jakarta. Sementara di Desa Lebak, Banten Selatan, ditemukan prasasti Munjul. Prasasti-prasasti tersebut ditulis dengan huruf Palawa dan berbahasa Sanskerta yang diubah dalam bentuk syair. Pada prasasti Ciaruten didapatkan 2 tapak kaki.
Dua tapak kaki dalam prasasti tersebut merupakan tapak kaki raja yang menyerupai tapak kaki Dewa Wisnu. Sedangkan pada prasasti Kebon Kopi terdapat gambar tapak kaki gajah raja yang dikatakan sebagai tapak kaki Airawata atau gajah Dewa Indra. Yang ketiga, Kedatuan Sriwijaya, sang penguasa perairan Nusantara. Sriwijaya merupakan bentuk kekuasaan dengan sistem kedatuan. Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan termegah yang ada di Indonesia pada abad ke-7. Prasasti Kedukan Bukit pada tahun 605 tahun Saka menceritakan perjalanan suci yang dilakukan oleh Daputra Hyang dengan perahu. Ia berangkat dari Minangkabau dengan membawa tentara sebanyak 20.000 orang dan berhasil menaklukkan beberapa daerah. Yang keempat, Kerajaan Mataram kuno, nuansa kemewahan peradaban Nusantara di Pulau Jawa. Kerajaan Mataram kuno mulai dikenal melalui prasasti yang ditemukan di Desa Canggal. Prasasti ini ditulis dalam huruf Palawa dan diterjemahkan dalam bahasa Sanskerta yang indah dengan bertuliskan angka 732 Masehi. Isi prasasti Canggal memperingati pendirian sebuah lingga atau lambang Siwa di daerah Kunjara Kunja oleh Sanjaya. Di Kerajaan Mataram terdapat dua wangsa, yaitu Sanjaya dan Sailendra, yang memperebutkan kekuasaan. Pada pertengahan abad ke-9, kedua wangsa bersatu dengan perkawinan Rakai Pikatan dan Pramodawardhani, raja putri dari keluarga Sailendra. Bukti dari persatuan keluarga tersebut adalah Candi Plaosan. Yang kelima, Kerajaan Singosari, pendiri dinasti penguasa Nusantara. Raja pertama dari Kerajaan Singosari adalah Ken Arok. Ia lahir dari seorang anak petani yang kawin dengan dewa. Ia diangkat anak oleh seorang pendeta yang mengabdi di Tumapel. Penguasa Tumapel saat itu adalah Tunggul Ametung. Ken Arok jatuh cinta pada istri dari Tunggul Ametung, yaitu Ken Dedes. Ken Arok membunuh Tunggul Ametung dengan kerisnya dan menikahi Ken Dedes. Kemudian Ken Arok mengambil kekuasaan di Tumapel. Pada tahun 1227, Ken Arok dibunuh oleh anak tirinya Anusapati, anak dari Ken Dedes dan Tunggul Ametung, sebagai balas dendam atas kematian ayah kandungnya. Yang keenam, Kerajaan Majapahit, supremasi kejayaan Nusantara. Raden Wijaya merupakan pendiri dari Kerajaan Majapahit. Ia raja yang tegas dan bijaksana. Raden Wijaya wafat tahun 1309 dan dilanjutkan tahtanya oleh Jayanegara. Pada pemerintahan Jayanegara, Majapahit banyak diterpa kesulitan dalam negeri. Kemudian Gajah Mada menunjukkan pengabdiannya dengan mengucap sumpah palapa untuk mempersatukan Nusantara di bawah pimpinan Majapahit. Tahun 1350, Tribuana Tunggadewi turun tahta dan digantikan oleh anaknya, yaitu Hayam Wuruk yang lahir pada tahun 1334. Hayam Wuruk bersama Gajah Mada membangun Majapahit untuk menjadi kerajaan yang dapat mempersatukan wilayah Nusantara dan kemakmuran rakyatnya. Selanjutnya, bagian B, aktivitas kehidupan masyarakat masa Islam. Islam masuk ke Nusantara melalui Tiongkok berdasarkan kepada Sultan Demak yang merupakan keturunan Tiongkok dan Wali Songo adalah peranakan Tiongkok.
Masuk dan berkembangnya agama Islam di Nusantara akibat umat Islam memiliki navigator atau mu'alim dan pedagang muslim yang beraktivitas secara aktif di pelayaran dan perdagangan. Islam diterima oleh masyarakat Indonesia karena beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut adalah Islam datang dengan damai. Islam tidak membeda-bedakan stratifikasi manusia berdasarkan kelas. Metode ibadah umat Islam mudah untuk dilakukan dan tidak membutuhkan banyak biaya. Berikut media dakwah untuk penyebaran Islam: perdagangan, pernikahan, pendidikan, seni budaya, dakwah, dan tasawuf. Adapun kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Indonesia, yang pertama Samudra Pasai, garda terdepan Nusantara. Samudra Pasai merupakan kerajaan Islam yang berada di ujung utara Pulau Sumatera. Sultan pertama dari kerajaan Samudra Pasai adalah Sultan Malik Al-Saleh. Beliau kemudian digantikan oleh putranya yang bernama Sultan Muhammad. Pengganti dari Sultan Muhammad adalah Sultan Ahmad yang bergelar Malik Al-Tahir. Yang kedua, Aceh Darussalam, benteng tangguh Islam di Nusantara. Masa kejayaan dari Kerajaan Aceh tercapai pada pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Beliau berhasil menguasai Sumatera sampai daerah Bengkulu dan Kampar. Kemudian Sultan Iskandar Muda digantikan oleh menantunya Iskandar Thani. Pada masa beliau, kejayaan Aceh terus berlangsung dan bertambah jaya. Yang ketiga, Demak, tunas supremasi kejayaan Nusantara. Kerajaan Demak didirikan oleh Raden Patah. Jepara, Tuban, Gresik membantu Demak untuk berdiri menjadi kerajaan. Pati Unus yang menjabat di Jepara sangat rajin membantu ayahnya Raden Patah untuk meluaskan kekuasaan Demak. Yang keempat, Banten, garda Pulau Jawa. Banten dikuasai oleh Fathahilah atas nama Sultan Demak, sedangkan daerah di Cirebon diserahkan pada putranya Pangeran Pasarean. Setelah Pasarean wafat, Fathahilah memegang kendali atas pemerintahan Cirebon dan pemerintahan Banten diserahkan pada putranya Hasanuddin. Nah, sudah selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.